Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang Ibu ucapkan, dan tentunya selamat datang Ibu haturkan juga kepada seluruh peserta MPLS tahun ajaran 2020-2021. Hari ini hari Senin, tepatnya tanggal 13 Juli 2020. Kalian hampir resmi menjadi siswa dan siswi SMK Negeri 1 Pleret. Kenapa Ibu katakan hampir resmi? Karena dalam 1 minggu ke depan, terhitung tanggal 13 ini, hari Senin ini, kalian akan mengikuti sebuah kegiatan yang mana bersifat sangat wajib untuk diikuti, yaitu masa pengenalan lingkungan sekolah yang kita sebut sebagai MPLS, menjadi salah satu syarat untuk diikuti menjadi siswa SMK Negeri 1 Pleret secara resmi. Selanjutnya yang ingin Ibu sampaikan adalah rasa bahagia yang mana pada kesempatan kali ini Ibu bisa bersilaturahmi dengan seluruh siswa-siswi kelas 10 yang mungkin tentunya di sini adalah calon, belum resmi menjadi siswa-siswi kelas 10 SMK Negeri 1 Pleret. Ini adalah silaturahmi kali pertama dari Ibu kepada kalian, walaupun secara virtual, karena pada saat ini kita sedang mengalami pembelajaran daring atau pembelajaran secara online. Jadi pada kesempatan ini Ibu hanya bisa bertatap muka dengan kalian secara virtual, yaitu lewat media saja. Dan izinkan Ibu untuk memperkenalkan diri. Nama Ibu adalah Ajeng Nurjana. Di sini mungkin biasanya anak-anak atau siswa-siswi memanggil Ibu dengan sebutan Ibu Ajeng. Kemudian posisi Ibu di sekolah ini adalah sebagai salah satu guru bimbingan dan konseling. Mungkin suatu saat nanti kita akan diberi kesempatan untuk bertemu baik di jalan, di lingkungan sekolah, ataupun kalian bisa menemui Ibu langsung di ruangan BK. Tepatnya nanti kalian akan mengetahui sendiri di mana ruangan BK. Dan alasan utama Ibu bisa bertatap muka secara virtual dengan kalian pada kesempatan kali ini dengan membawakan materi tentang sekolah ramah anak. Sekolah Ramah Anak merupakan program yang diselenggarakan oleh pemerintah Republik Indonesia yang harus diadakan di sekolah-sekolah di seluruh Indonesia. Tujuannya adalah memastikan bahwa sekolah mampu mengembangkan minat, bakat, serta kemampuan yang bersifat potensi di dalam diri anak, agar suatu saat nanti siswa-siswi tersebut bisa menghadapi masa depannya dengan cukup baik. Dan hal ini yang akan Ibu bahas berkaitan dengan sekolah ramah anak. Namun, perlu Ibu sampaikan, ada beberapa hal saja yang Ibu ambil secara garis besarnya. Di antaranya adalah satu, tentang keamanan di sekolah. Yang kedua adalah tentang kenyamanan di sekolah. Kemudian yang ketiga tentang bullying, dan yang keempat tentang kekerasan. 4 hal ini akan Ibu sampaikan dalam pemaparan Ibu pada kesempatan kali ini. Yang pertama yang akan Ibu bahas pada awal yaitu tentang keamanan. Berkaitan ataupun berbicara tentang keamanan yang sama-sama kita tahu pada saat ini semua sekolah sedang mengalami ataupun menjalankan pembelajaran secara daring ataupun online, di mana pembelajaran online ini hanya dilakukan oleh seorang guru kepada siswa dan siswinya melalui media ataupun alat yang biasanya kita pakai pada saat ini adalah handphone yang difasilitasi oleh internet. Nah, pada kesempatan kali ini juga di mana keamanan yang diterapkan oleh sekolah, terutama oleh SMK Negeri 1 Pleret dalam menyikapi pandemi COVID-19 ini, pembelajaran dilaksanakan secara daring.
Jadi pembelajaran tidak dilakukan secara tatap muka di dalam kelas, melainkan pada saatnya nanti di mana ada guru yang mungkin akan memberikan tugas ataupun materi melalui media online, dan itu harus kalian ikuti. Kemudian juga di sekolah juga diberlakukan protokol kesehatan yang sesuai dengan instruksi pemerintah. Di antaranya adalah di sekolah kita sudah sediakan alat cuci tangan. Itu kita bisa lihat di beberapa pojokan sekolah sudah disediakan alat cuci tangan. Kemudian ada hand sanitizer juga sudah kita sediakan. Kemudian ruangan-ruangan seperti ruangan kelas, kantin, kantor-kantor yang berada di dalam sekolah juga kita sterilkan dengan penyemprotan disinfektan. Dan hal ini dilakukan agar terjadinya keamanan bagi seluruh warga SMK Negeri 1 Pleret terhadap penyebaran COVID-19. Selanjutnya, kita berbicara tentang bullying. Kenapa Ibu anggap tentang bullying harus Ibu sampaikan pada materi tentang sekolah ramah anak ini? Karena tidak sedikit kasus yang terjadi di sekolah yaitu tentang bullying. Mungkin kalian tidak akan asing lagi dengan kata bullying, karena di SMP ataupun di SD itu marak terjadi bullying. Dan di sini Ibu gambarkan sedikit beberapa kasus yang mungkin bisa disebut sebagai tindakan bullying, di mana bullying ini adalah mungkin salah satunya adalah yang bersifat pelecehan ataupun yang bersifat tentang hal-hal yang memang membuat ketidaknyamanan bagi siapa saja yang mungkin menjadi korban bullying tersebut. Bullying bisa dilakukan ataupun kerap terjadi antara siswa dengan siswa, antara siswa kepada gurunya ataupun sebaliknya dari guru kepada siswanya. Salah satu contoh kasus yang terjadi antara siswa dengan siswa di sini mungkin salah satunya adalah ada siswa yang memang memiliki sifat yang cukup pendiam, dan karena memang lingkungan kita adalah SMK, di mana usia anak yang memang cukup dari kita pada saat ini adalah usia remaja menuju dewasa awal, yang memang sikap pemberani, sikap merasa paling jago dan sebagainya, apalagi memang sekolah kita didominasi oleh laki-laki karena memang banyak jurusan-jurusan yang memang diisi oleh kaum laki-laki. Salah satu contohnya adalah waktu itu pernah terjadi di salah satu jurusan yang memang di sini jurusan ini semuanya berisikan dalam satu kelas itu isinya semuanya laki-laki, dan ada satu siswa saya waktu itu yang memang memiliki sifat yang cukup pendiam, dan di sini karena memang dia pendiam maka dia pun sulit untuk bergaul, untuk berteman. Jadi pada saat itu di kelas tersebut banyak sekali didominasi oleh orang-orang yang memang cuek, kemudian cukup ramai, di mana posisi si pendiam ini menjadi terisolir, artinya dia memiliki tempat yang cukup sempit sekali. Nah, karena mungkin karakter anak laki-laki yang cuek, yang santai, yang memang usil, jahil, namun keusilan dan kejahilan ini ketika kita terapkan kepada atau kita berikan kepada anak yang pendiam ini cukup berbahaya. Karena memang bagi mereka, bagi anak-anak yang pendiam ini, hal keusilan, kejahilan itu bagi mereka itu hal-hal yang memang tidak biasa. Beda halnya ketika terhadap anak-anak yang ramai ataupun yang santai, yang cuek, itu mungkin biasa saja. Tetapi bagi mereka yang anak-anak pendiam, hal-hal yang bersifat usil, terus yang memang mungkin lewat menghina fisik dan sebagainya, itu sangat-sangat menyakitkan bagi mereka. Dan sayangnya mereka tidak bisa meluapkan ataupun mengeluarkan lewat kata-kata balasan, tetapi mereka hanya menyimpan dalam hati, sehingga sewaktu-waktu rasa itu menjadi sakit, kecewa, yang pada akhirnya meluap
di kemudian hari. Kenyamanan adalah sebuah rasa yang mana dihadirkan pada diri siswa-siswi agar merasa dirinya tidak ketakutan, tidak resah, tidak khawatir, tetapi merasa nyaman. Berkaitan dengan kenyamanan, maka pihak sekolah, khususnya SMK Negeri 1 Pleret, berusaha semampu mungkin menghadirkan fasilitas yang dapat memberikan kenyamanan. Di antaranya, sekolah kami di sini memiliki beberapa ruangan kelas, di mana kalian nanti akan lihat sendiri. Ruangan kelas yang cukup menurut kami adalah sangat-sangat nyaman untuk tempat kalian belajar. Kemudian ada juga ruangan perpustakaan yang mana di situ tersedia buku-buku bacaan, baik itu adalah buku belajar, bacaan belajar, ataupun di luar buku-buku tentang belajar seperti novel dan sebagainya. Itu kalian bisa menikmatinya. Kemudian ada juga ruangan-ruangan tempat ekstrakurikuler, itu nanti biasanya digunakan oleh siswa-siswi yang memiliki kegiatan di luar sekolah. Kemudian ada beberapa toilet juga yang sudah disediakan. Itu sudah ditempatkan sesuai dengan kebutuhan setiap kelasnya. Kemudian yang teramat penting di sekolah kami, di mana di dalamnya terdapat beberapa kantin, dan itu sudah diletakkan senyaman mungkin, posisinya ada di belakang sekolah, dan itu kalian bisa menikmati kantin pada saat istirahat ataupun pada saat sebelum pembelajaran dimulai. Kemudian selain berbicara tentang sarana ataupun fasilitas sekolah, berkaitan dengan kenyamanan tidak lepas juga dari kehadiran para pendidik ataupun yang kita sebut guru, kemudian dengan tenaga kependidikan dari mulai tata usaha hingga penjaga satpam di depan sana. Itu adalah yang bersifat tenaga non pendidik. Ya, dan mungkin di sini bukan ibu menjanjikan ataupun memberikan jaminan, tetapi ibu yakinkan bahwa para guru, para tenaga kependidikan yang ada di SMK Negeri 1 Pleret akan berusaha semampu mungkin menghadirkan bimbingan ataupun bentuk pendidikan yang sebaik mungkin yang akan diberikan kepada siswa-siswinya. Dan yang terakhir yang ingin ibu sampaikan berkaitan dengan sekolah ramah anak adalah tentang kekerasan. Kekerasan ada dua sifatnya. Yang pertama adalah kekerasan secara fisik, dan yang kedua adalah kekerasan secara mental ataupun psikis. Kekerasan secara fisik yang kerap terjadi di sekolah itu adalah salah satu contohnya perkelahian, ataupun yang bahasa kalian itu adalah adu jotos, yang mungkin di sini dilakukan karena kesalahpahaman yang berakhir atau berujung kepada perkelahian. Dan ini bisa saja ketika terjadi, maka sanksinya mungkin akan fatal juga. Yang kedua adalah kekerasan secara psikis ataupun secara mental. Ini kenapa disebut kekerasan? Karena sama, berdampak menyakitkan, berdampak merasa tidak nyaman, merasa sakit. Jadi ada istilah kekerasan psikis ataupun kekerasan yang berkenaan dengan perasaan. Salah satu contoh yang mengakibatkan kekerasan psikis ini adalah kejahatan mulut. Ibu katakan kejahatan mulut karena memang mulut itu sangat jahat ketika mengeluarkan kata-kata yang tidak baik. Salah satunya adalah penghinaan mungkin, kemudian pelecehan yang bersifat tidak membuat seseorang tidak nyaman. Itu juga sangat-sangat tidak diperbolehkan di sekolah, khususnya di SMK Negeri 1 Pleret. Itu saja yang ingin ibu sampaikan terkait dengan 4 hal yang tadi
Ibu sebutkan yang berkenaan dengan sekolah ramah anak. Sekian materi yang bisa Ibu sampaikan terkait dengan sekolah ramah anak pada kesempatan kali ini. Semoga apa yang Ibu sampaikan bisa bermanfaat bagi kalian pada saatnya nanti setelah kalian berada di lingkungan sekolah menjadi siswa-siswi SMK Negeri 1 Pleret. Kemudian tak lupa juga Ibu mohon maaf apabila ada kata-kata yang memang tidak enak untuk didengar ataupun menyinggung, mohon dimaafkan. Kemudian harapan Ibu adalah semoga suatu saat nanti kalian bisa menjadi orang-orang yang memang bahagia di masa depan, sukses di masa depan. Salah satunya adalah dengan menjalani proses yaitu menjadi siswi di sekolah dengan baik, dengan penuh prestasi, tanpa menjadi anak yang memang bisa mencemarkan nama baik sekolah ataupun mencemarkan nama baik keluarga. Terima kasih banyak. Semoga kita dapat dipertemukan dengan cepat, dan tentunya ketika masa pandemi ini kita berdoa sama-sama semoga masa pandemi ini bisa berakhir dengan segera dan kita bisa melaksanakan pembelajaran di sekolah seperti biasanya. Kita berjumpa kembali di lain kesempatan, tentunya di sekolah kita tercinta SMK Negeri 1 Pleret. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.